Ketemu lagi dengan saya Widya Pardede. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat ya. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan satu materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalamnya lagi, yang pertama kita harus mengetahuinya dulu pengertian dari APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara pertama kali digunakan dalam penyampaian anggaran pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1950, selanjutnya pemerintah Orde Baru menggunakan APBN untuk menjelaskan rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan Repelita. Sejak tahun 2000, Indonesia mulai menggunakan format yang dinamakan I-Akun untuk menggantikan format yang sebelumnya, yaitu format T-Akun. Pada format T-Akun, pencantuman untuk penerimaan berada di sebelah kiri dan belanja sebelah kanan, serta menggunakan prinsip berimbang dan dinamis. Sedangkan pada format I-Akun, pencantuman pendapatan dan belanja berada pada satu kolom, sehingga dapat terlihat defisit yang didapat dari besaran pendapatan negara dikurangi dengan besaran belanja negara. Lebih jauh lagi, jika terdapat defisit, maka besaran pembiayaan untuk menutupinya pun dapat dilihat dalam format I-Akun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merumuskan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. APBN dimaknai juga sebagai suatu rencana kerja dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan APBN selama periode tertentu. Dengan kata lain, APBN juga diartikan sebagai suatu daftar sistematis yang memuat tentang segala bentuk dan sumber penerimaan negara serta pengeluarannya selama periode tertentu. Itu biasanya 1 tahun. Yang kedua, kita harus mengetahui fungsi dari APBN. APBN memiliki 5 fungsi, diantaranya 1. Fungsi alokasi. Di fungsi alokasi ini, anggaran yang diterima pemerintah dialokasikan untuk setiap sektor pembangunan dan perangkat kenegaraan. Kedua, ada fungsi distribusi, di mana anggaran yang diterima pemerintah didistribusikan setiap wilayah atau daerah. Ketiga, ada fungsi stabilisasi, yang dimana arus uang dan arus barang lebih terkendali sehingga terjadi keseimbangan. Yang keempat, ada fungsi otorisasi. Di fungsi otorisasi, APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kelima, ada fungsi perencanaan. Adalah APBN menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, kita juga harus mengetahui dari tujuan penyusunan APBN. Tujuan penyusunan APBN itu sebagai pedoman pendapatan dan pengeluaran negara dalam menjelaskan tujuan atau tugas pembangunan dalam suatu periode. Yang keempat, ada mekanisme penyusunan APBN. Mekanisme penyusunan APBN terdapat di dalam pasal 23 tahun 1945. Yang menyusun APBN adalah pihak eksekutif atau pemerintah dalam bentuk rancangan APBN, kemudian dibawa kepada DPR untuk dibahas bersama-sama. Konsep lebih jelasnya seperti ini. 1. Bila mana rancangan APBN disetujui, maka disahkan menjadi APBN dan segera diundang-undangkan serta dilaksanakan. Yang kedua, bila mana ditolak, maka APBN yang digunakan adalah APBN tahun sebelumnya. Dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan, serta dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian.
Untuk penutup kata dari video saya ini, saya ucapkan terima kasih dan bye.